konsep belajar orang-orang sukses ini? Silakan. Ya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah sudah mengatakan dalam sebuah syairnya. Syair ini dalam bahasa Arab. Tapi kita terjemahkan biar lebih mudah. Yang pertama adalah, kata Imam Syafi'i, apa sih kiat-kiat itu? Yang pertama yang harus dimiliki seorang pembelajar, seorang yang belajar adalah kecerdasan. Dan kecerdasan ini akan diterjemahkan dengan berbagai macam persepsi juga nanti. Kalau menurut pandangan kita adalah orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Itu orang-orang yang cerdas. Contoh, simple sekali. Mungkin dulu kita teringat waktu SD. Kita sekolah, tapi pensilnya masih pinjam ke orang lain. Kita sekolah, stipunya masih pinjam ke orang lain. Bahkan kita sekolah, jajannya masih minta sama teman-teman kita. Ini artinya apa? Kita tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Seorang pembelajar, seorang pelajar itu harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna, dengan baik sekali. Dan ini termasuk orang-orang yang cerdas. Seandainya, coba kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah, umur 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran, sudah hafal beberapa hadis. Bahkan di umur 10 tahun dia sudah hafal kitab Muwatta karangan gurunya Imam Malik. Saking dia hafal dan semakin dia menghafal kitab Muwatta ini, tumbuhlah rasa cinta dia kepada Imam Malik. Sehingga sewaktu-waktu dia datang ke Madinah, karena Imam Malik ini adalah di Madinah, beliau berdomisili di Madinah. Imam Syafi'i ini berjumpa dengan gubernur Madinah. Wahai gubernur, tolong jumpakan saya dengan Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengatakan, wahai Syafi'i, seandainya engkau tugaskan saya memindahkan gunung Uhud ini, mungkin itu lebih simpel ketimbang saya harus memperjumpakan engkau dengan Imam Malik. Begitu mulianya seorang guru ketika itu, takzimnya seorang murid pada gurunya. Jumpa dengan guru saja rasanya malu, memperjumpakan orang dengan gurunya rasanya malu. Beda dengan murid-murid sekarang, beda dengan pelajar-pelajar sekarang. Kata gubernurnya kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i terus sangat ingin berjumpa dengan Imam Malik untuk belajar. Dan pertemukanlah bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i, bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatu sebelum belajar dengan matang sekali. Imam Syafi'i pergilah dia ke rumah Imam Malik. Dia ketok pintunya, Assalamualaikum. Kemudian membantu Imam Malik menjawab, Waalaikumsalam. Siapa? Syafi'i. Tolong sampaikan kepada Imam Malik, saya ingin belajar pada Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengatakan pada pembantunya, suruh pulang Syafi'i. Suruh pulang. Coba bayangkan, suruh pulang Syafi'i. Itu apa pulang? Suruh baca dulu kitab Muwatta karangan saya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, tolong sampaikan kepada Imam Malik bahwa saya sudah menghafal kitab. Artinya apa? Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna. Sebelum dia belajar, dia sudah baca terlebih dahulu kitab karangan gurunya. Nah, sedangkan kita hari ini, besok ujian, paginya baru belajar. Besok tugas, malamnya baru kebut-kebutan. Kalau bahasa keren kalangan mahasiswa adalah SKS, sistem kebut semalam. Atau bahkan ada yang pinjam punya teman. Iya, gitu. betul sekali. Ada juga yang berbagai 1000 alasan muncul. Seharusnya dia tidak berbohong, jadinya berbohong gara-gara itu. Gara-gara dia tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Dan ini berlaku juga di dunia kerja. Sejatinya seorang yang baik itu karyawan kah, dia harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik juga. Contoh juga orang-orang yang ingin tes interview dengan perusahaan-perusahaan, dia juga harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Itulah orang-orang yang cerdas. Seorang guru juga seperti itu. Ketika dia mengajar di dunia pendidikan, dia harus mempersiapkan juga segala sesuatu dengan sempurna. Dia harus paham bagaimana karakter anaknya. Dia harus paham bagaimana konsep belajar yang diinginkan oleh siswa, yang menyenangkan. Seorang guru harus punya konsep seperti ini. Seorang guru itu harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Tapi yang harus dipahami seorang guru adalah
baik itu seorang guru, seorang trainer, seorang motivator. Seorang motivator pun harus mempersiapkan segala sesuatu sebelum dia on fire. Jadi yang perlu kita pahami, seorang motivator, guru, trainer dan lain-lainnya, bahwa yang perlu dia pahami bahwa tugas dia satu saja. Fadzakir, ingatkan. Innama anta muzakkir. Kita hanya pengingat. Lasta alaihim bimusaitir. Kita bukan pemberi hidayah. Biar kita tidak kecewa. Saya sudah mati-matian nih ngajarkan anak murid-murid saya kok tidak berubah-ubah. Saya sudah mati-matian nih ngajarin siswa saya, tapi kok perasaan dia masih seperti itu terus berlaku. Padahal bisa jadi dia tidak berubah pada waktu itu. Dia berubah 10 tahun yang akan datang. Inilah konsep belajar yang pertama yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i. Kita harus cerdas. Dan cerdas ini adalah bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Sebagaimana Imam Syafi'i mempersiapkan dirinya sebelum belajar pada Imam Malik. Dan contoh, kita sudah paham, kita sudah tahu kondisi besok kita akan berperang jarak dekat. Tapi kita malah bawa senjata sniper. Susah. Ataupun kita sudah tahu kita besok berperang jarak jauh, kita malah bawa parang. Karena ini tidak sesuai. Maka seorang pelajar, dia harus tahu bahwa dia itu harus cerdas. Dia harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Seandainya semua pelajar tahu akan hal ini, maka guru akan mudah sedikit membantu kinerja guru, sedikit membantu kinerja para dosen. Kenapa? Karena dia selalu mempersiapkan. Karena ingat, Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Begitu juga dengan diri kita. Sehebat apapun gurunya, sehebat apapun pemateri, sehebat apapun orang tua kita, tidak akan mampu merubah kita. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kita yang mau merubah. Kita harus persiapkan. Jadilah pribadi-pribadi yang cerdas yang pertama. Baik, artinya juga menjadi pribadi yang cerdas harus menyiapkan segala sesuatu jika ingin bertempur gitu ya. Kalau besok mau ujian, jangan malamnya belajar atau paginya. Istilahnya jangan membuat risih di saat lagi sakit perut. Nah, ini kan banyak sekali nih pandangan juga di masyarakat kita. Katanya sukses itu diukur juga karena pendidikannya, latar belakang keluarganya, kemudian juga lingkungannya. Ini kalau menurut Anda pribadi sih seperti apa sih? Apakah orang-orang yang tidak pintar dari keluarga yang mungkin tidak mampu, dengan lingkungan yang mungkin tidak bisa mendukung ia untuk memudahkan dia untuk meraih kesuksesan tersebut, ini juga berpengaruh terhadap kesuksesannya kelak, atau seperti apa? Iya, dalam kehidupan kita ini memang ada beberapa hal yang mampu mempengaruhi kita. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungannya sangat mempengaruhi. Jadi ada sebagian anak di rumah itu dia ngomongnya biasa-biasa saja. Tapi ketika dia di luar ataupun besoknya dia pulang, tiba-tiba dia berubah omongannya. Ngomongnya sudah mulai kasar, ngomongnya sudah mulai kotor, dan lingkungan ini sangat mempengaruhi. Tapi lagi-lagi walaupun lingkungan mempengaruhi, lagi-lagi ketika kita ingin sukses itu jangan pernah lihat lingkungan kita, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Begitu juga dengan orang tua. Ada juga orang tua seperti yang kita katakan tadi, orang tua punya harta yang banyak, punya mobilnya lengkap semua, tapi anaknya juga tidak. Ada sebagian anak-anak yang punya banyak kasus. Ada juga orang tua itu yang kehidupannya biasa-biasa saja. Yang kehidupannya itu kalau kita lihat orang tuanya tidak berpendidikan, orang tuanya tidak kuliah, orang tuanya tidak sekolah, tapi begitu banyak anak-anak yang berhasil. Anak-anaknya jadi prof, anak-anaknya jadi orang terpandang, anak-anaknya jadi ulama besar. Salah satunya adalah orang tua yang musyrik. Bundanya yang kehidupannya biasa-biasa saja, tapi berkat doa beliau mampu mengantarkan anaknya menjadi ulama besar. Seperti itu. Nah, sebenarnya masih ada 6 ya, ada 5 karena ada 6 yang ditawarkan oleh Syafi'i dalam syairnya. Yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah antusias. Antusias ini dalam pandangan kita, dan bagaimana menciptakan antusias adalah antusias sama dengan positive thinking. Positive thinking ini perlu dalam ketika kita belajar.
seperti kebanyakan kita dulu ketika kita masih SD, SMP. Ketika yang kita dengar yang namanya pelajaran matematika ini, aduh susah. Ini sudah bagian dari menegatifkan diri kita masing-masing. Tapi seandainya kita mengatakan bahwa matematika ini bisa, insya Allah bisa, saya pun bisa, gurunya menyenangkan, muncul antusias kita untuk belajar, muncul semangat kita untuk belajar. Tapi ketika kita menganggap ini besok masuknya guru ini loh, waduh bapak itu kan killer, udah bad duluan gitu ya, sudah terlalu cepat kita negatif thinking. Seharusnya sejatinya seorang pembelajar itu ataupun pelajar, kita harus mempositifkan diri kita, dan kita harus mempositifkan siapapun guru kita, siapapun pematerinya. Seorang pelajar sejati, baik itu di ruang-ruang kelas maupun dia ikut seminar-seminar, baik itu dia ikut training dimanapun dia berada, dia harus punya nilai positive thinking. Jangan seperti ini, jangan sampai kita menganggap bahwa ini pematerinya ini apa ini kurang seru, ataupun besok jumpa lagi beliau, ini pematerinya ini juga. Mungkin beliau sampaikan yang itu saja. Sejatinya seorang pelajar itu, kita yang masih belajar, ini kita harus punya nilai positive thinking. Ini hari ini belajar sama beliau, pasti ada sesuatu yang baru. Ini belajar sama beliau, pasti ada sesuatu yang baru. Ini dibuktikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dia tidak pernah melihat siapa gurunya. Dia tidak pernah melihat apakah gurunya itu lebih hebat ataupun dia merasa lebih hebat dibandingkan. Imam Syafi'i giat belajar luar biasa. Bahkan Imam Malik sendiri pun sampai habis ilmunya untuk mengajarkan Imam Syafi'i. Luar biasa. Sampai Imam Malik mengatakan, Syafi'i, ini saya punya dinar sedikit, berangkatlah engkau cari guru lain. Dan Imam Syafi'i tetap positif thinking. Dia cari guru lain, dia belajar tempat lain, dia pergi dari Mekah ke Madinah, dari Madinah pergi ke Irak, dari Irak pergi ke tempat lain, ke Yaman, hampir ke seluruh pelosok dia pergi untuk belajar. Begitulah antusiasnya seorang Imam Syafi'i. Dan antusias ini dibuktikan dengan positive thinking. Sejatinya seorang guru, seorang orang tua, seorang karyawan juga seperti itu. Ketika dia mau pergi ke satu tempat, ke tempat kerjanya, seorang guru pergi ke sekolahnya, harus punya nilai positive thinking. Kan banyak kita lihat bahwa guru ini ketika dia besok masuk kelas itu, bukan hanya siswa, tapi guru juga seperti itu. Besok masuk kelas ini loh, ini muridnya pasti seperti ini. Dia sudah negatif dulu. Ada juga karyawan, ketika dia besok datang kantor, ini besok kabit baru, pasti bapak itu marah-marah ya kerjaan. Sehingga itu membuat kita kalah sebelum bertanding, kalah sebelum berperang. Itu antusias, positive thinking itu perlu. Baik itu di gurunya, baik itu di pelajarnya, baik itu di karyawan. Perlu sekali antusias ini. Dan antusias ini mendatangkan kesungguhan. Yang ketiga, pertama kecerdasan. Yang kedua adalah positive thinking ataupun antusias. Yang ketiga adalah kesungguhan. Manjada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan pasti mendapatkan. Lihat bagaimana Imam Syafi'i, kesungguhan beliau. Bahkan beliau ketika dia datang ke salah satu rumah muridnya, Ahmad ibnu Hanbal, kita bisa lihat bagaimana kesungguhan Imam Syafi'i. Beliau tidak tidur malam, berbolak-balik kiri kanan. Dia tidak tidur semalaman. Karena kenapa? Karena dia ingin mengeluarkan fatwa-fatwa. Begitulah bentuk kesungguhan Imam Syafi'i. Dan dalam belajar pun juga seperti itu. Bahkan ketika dia belajar, sudah pergi begitu jauh jaraknya, yang dia pelajari cuma satu, tapi dia tetap sungguh-sungguh. Kalau kita sekarang belajarnya semua sudah mudah, fasilitasnya. Kalau kita anak-anak sekarang sekolah diantar orang tua. Kalau dulu masa saya pergi sekolah, ada yang jalan kaki 3 kilo malah, ada yang naik sepeda 3 kilo malah, tapi tetap sungguh-sungguh. Walaupun sampai ke sekolah kita kadang-kadang ya ilmunya ya dapat sedikit, ada yang dapat banyak, tapi kesungguhannya ini, nilai proses inilah yang akan dilihat nanti. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita akan tidak dapat. Tapi kebanyakan orang pasti terkadang yang tidak punya fasilitas inilah yang sungguh-sungguh. Kita lihat di luar, di Aceh sendiri,
di pelosok-pelosok sana anak-anak ada yang harus menyeberang jembatan tali satu, tapi sampai karena mempertaruhkan nyawa, nyawanya, tapi karena kesungguhannya dia, tapi dia tetap belajar. Ada juga yang di luar sana ada yang harus nyebrang sungai dengan arusnya yang luar biasa, tapi tetap belajar. Ada Syekh Mu'az namanya, dia seorang yang Allah sudah cabut penglihatannya, tapi dengan kesungguhannya dia pergi dengan jarak yang luar biasa. Dia datang ke rumah gurunya, kemudian dia cuma diajarkan 1 ayat saja. Begitulah bentuk kesungguhan. Dan ini harus kita miliki ketika kita belajar. Yang ketiga. Yang keempat adalah yang harus kita miliki, karena inilah segmen terakhir ya, kita harus kupas habis. Yang harus kita miliki adalah ketika kita belajar harus ada harta. Hartanya sama dengan sesuatu yang harus kita korbankan. Sesuatu yang harus dikorbankan biar apa? Biar muncul kesungguhan, biar muncul antusiasnya. Kalau sungguh-sungguh sudah ada, antusiasnya sudah ada, muncullah kecerdasan. Dan ini akan sangat jauh perbedaan antara orang yang belajarnya dibayar, gratisan begitu ya. Kalau gratisan mungkin masih terbiasa ya. Ada juga yang dibayar. Dia belajar tapi dia dibayar. Ya, ketika kita buat ada pelatihan-pelatihan, nanti saya dapat. Oh iya. Banyak seperti itu. Jadi belajarnya setengah-setengah. Setengah-setengah. Gitu ya. Pasti akan jauh berbeda dengan orang belajar ketika dia mengeluarkan harta, mengeluarkan malnya. Pasti beda. Ketika kita mengeluarkan harta kita, mal kita, dan kita dapat mal kita pun dengan jerih payah kita. Ketika materinya datang terlambat, kesungguhannya mulai muncul, antusiasnya mulai muncul. Dan ini sangat berpengaruh pada orang tua yang menyekolahkan anaknya, yang kehidupannya biasa-biasa saja, tidak punya harta banyak, tapi dia ikhlas mengeluarkan hartanya untuk menyekolahkan anaknya di tempat-tempat ilmu. Bahkan ada salah satu orang tua, dan ini kisah nyata terjadi di Aceh, hidupnya biasa-biasa saja, tapi karena keinginan orang tuanya menjadikan anaknya hafiz Quran, dia masukkanlah anak itu ke pesantren. Awal-awal datang ke situ, ketika dia tanya berapa biaya pendaftarannya, 5 juta. Awalnya anak ini hampir susah, sampai dia mengatakan, "Mak, mau usah saja di sini, karena ini mahal." Kemudian karena keinginan orang tuanya luar biasa, ingin menjadikan anaknya hafiz, penghafal Quran, maka dia rela mencari, menabung dengan gigihnya agar anak tersebut bisa kuliah, bisa sekolah di tempat itu. Sehingga dalam perjalanan anak tersebut sekolah, muncullah yang namanya dinamika pendidikan itu pasti ada. Dia sudah mulai malas-malasan, dia sudah mulai nggak betah. Maka orang tua ini mudah sekali mengatakan, membangkit semangatnya, membangkit kesungguhannya. Nah, mama mencari uang 5 juta itu. Bahkan mama mempertaruhkan harga dirinya, harus mengutang sana, harus pinjam ke sana. Mama minta kamu itu tidak terlalu banyak yang mama minta. Yang mama minta adalah kamu sungguh-sungguh. Karena mama yakin Allah itu akan sayang pada orang yang menghafal Quran. Karena janji Rasulullah, barang siapa yang mampu menghafal Quran, barang siapa yang menjadikan anak-anak yang hafiz Quran, maka Allah mudahkan hidupnya dan hidup keluarga. Ini janji Allah. Begitulah dilakukan oleh orang tua Imam Syafi'i. Orang tua Imam Syafi'i rela mengorbankan segala seluruh hartanya, kekayaannya, hanya untuk agar Imam Syafi'i bisa belajar. Nah, jangan pulang sebelum engkau jadi ulama.